Pemirsa, pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasannya di sejumlah bandara di Indonesia. Satu warga negara asing harus dikarantina karena kontak dengan pasien hantavirus di kapal pesiar MV Hodius. Kasus hantavirus membuat pemerintah Indonesia waspada, khususnya setelah satu warga negara asing diisolasi di RSPI Suroso karena kontak dengan pasien hantavirus di kapal pesiar MV Hodius. Meski hasil pemeriksaan sementara negatif, namun WNA ini tetap berada dalam pengawasan khusus. Sebelumnya ia sempat menginap bersama pasien yang terjangkit hantavirus saat berkunjung ke Argentina pada Maret 2026 lalu. Sudah keluar, hasilnya juga negatif. Hasilnya negatif tapi tetap menjalani waktu. Betul, sesuai dengan prosedur harus menjalani pemantauan dulu. Nanti kalau memang misalkan sudah ada arahan untuk bisa selesai pemantauan, nanti baru kami persilahkan kembali beraktivitas. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut, hantavirus tidak berbahaya dan sudah ada sejak lama. Namun warga tetap diminta untuk menjaga kebersihan. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya, dan sekarang kita terjadi di luar negeri, itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Yang kita lakukan adalah surveillance-nya diperbaiki, kemudian kalau ada yang ketahuan kena, seperti selama ini tiap tahun ada yang kena yang 10-an, di bawah 10, kadang-kadang juga naik jadi 25, itu bisa dikirim ke rumah sakit sudah tahu cara mengobatinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mendekati puncak ibadah haji, jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan agar fisik tetap prima saat wukuf di Padang Arafah. Terlebih lagi pemirsa, cuaca di Tanah Suci sangat panas, bisa mencapai 42 derajat Celcius. Ratusan jemaah calon haji antusias mengikuti edukasi dan persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Fokus edukasi kali ini adalah manajemen kebugaran fisik di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan Mekah. Petugas menyoroti jemaah yang kerap memaksakan diri umroh berkali-kali hingga menguras energi. Terlebih, cuaca di Tanah Suci semakin meningkat. Sebelumnya, pada akhir bulan April suhu berada di kisaran 36 derajat Celcius. Awal bulan ini, suhu meningkat hingga 42 derajat Celcius. Jemaah diimbau mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis mencapai 40 derajat Celcius. Jika gejala heat stroke muncul seperti pusing, mual, muntah, serta kejang-kejang, jemaah diimbau untuk segera mencari tempat teduh dan menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita pencari rongsokan dari Jember, Jawa Timur akhirnya bisa ke Tanah Suci. Mimpinya terwujud usai tekadnya menyisihkan uang setiap harinya. Mu'arafah Ibrahim Rustam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Wanita 58 tahun yang setiap harinya mencari rezeki dari rongsokan ini bermimpi untuk dapat menjadi tamu Allah dengan upaya yang tekun dilakukannya. Dengan dukungan keluarganya, Mu'arafah mulai menyisihkan sedikit dari hasil usahanya yang ia geluti sejak 2002 lalu. Berselang 10 tahun, Mu'arafah memberanikan diri untuk mendaftarkan haji. Perjuangannya berbuah manis saat tahun ini dirinya dijadwalkan untuk bertolak ke Tanah Suci. Ya, mulai tahun 2002 saya bekerja rongsokan. Cari rongsokan. Terus saya menabung sedikit-sedikit pengen naik haji. Terus tahun berapa Bu bisa lunas Bu? Tahun 2012 saya bisa lunas. Lunas ya. Iya. Tahun 2006 ini berangkat ya. Iya. Perasaannya gimana Ibu? Senang. Senang sekali Bu. Iya.
Segala persiapan telah dilakukan, seperti pakaian ihram dan Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, menyambut Hari Ibu, Hotel Park Hyatt Jakarta menggelar Mother Day Artisan Market at the Park di Park Hyatt Jakarta, kawasan MNC Center Kebonsiri, Jakarta Pusat. Acara menggabungkan pengalaman belanja produk dari pengrajin atau artisan lokal yang dipadukan dengan aktivitas lifestyle dan wellness bagi perempuan. Park Hyatt Jakarta bersama Lokal Indonesia menggandeng sekitar 20 UMKM dan vendor lokal terbaik untuk ikut acara Mother's Day Artisan Market at the Park di Park Hyatt Jakarta, kawasan MNC Center Kebonsiri, Jakarta Pusat. Acara yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ibu ini menghadirkan berbagai jenis produk lifestyle dari pengrajin atau artisan lokal yang berkualitas tinggi dan mewah, mulai dari pakaian, kalung, gelang, parfum, dan berbagai jenis lainnya. Dalam kegiatan ini, Park Hyatt Jakarta juga menjadikan seni dan budaya sebagai pilar utama dalam menghadirkan keunikan serta kualitas produk dari masing-masing tenan yang terlibat. As you could see, Park Hyatt Jakarta is culturally located next to Monas. So we are very proud of that fact to embrace the local culture and artisan vendors. So in that spirit, right, and no other better time to have this kind of artisan events where bringing different vendors from the city, the boutique vendors, and Mother's Day. Mother's Day is such a super special day for families and kids, and for us too, right? Park Hyatt Jakarta ingin menjadikan hotel kami sebagai tempat atau wadah di mana para ibu bisa memberikan versi terbaik diri mereka, dan mereka juga bisa, selain berelaksasi, mereka juga bisa menjadi diri sendiri di sini dengan experience yang kita tawarkan. Dalam kegiatan ini, Park Hyatt Jakarta juga menggelar workshop seperti melukis, merangkai bunga, hingga kaligrafi sebagai bentuk dukungan terhadap seniman lokal. Manajemen juga menghadirkan aktivitas keluarga bertajuk Paint Your Monas. Lewat kegiatan ini, anak-anak diajak melukis ikon Monas sambil menikmati pengalaman kreatif di area Hotel Park Hyatt Jakarta. Dari Jakarta, Hadistiari, Fatri Yulianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kehancuran dan blokade Israel di Gaza, ratusan warga berkumpul di kawasan Al-Mawasi. Mereka berkumpul untuk merayakan pernikahan massal 50 pasangan pengantin. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.